Yuk kita mulai yuk live malam hari ini yuk. Was takut dolar naik lagi katanya. Rob apa itu Rob 541N7. Sebelum aku mulai aku mau nanya satu dulu dong. Ini ada bola nggak ya? Malam ini ada bola nggak? Gak ada, besok ada bola. Hari ini weekend aja ya. Ya, mulai ya. Penyebab kenaikan Big Bangs dalam 1 minggu ini apa? Udah aku bahas terus sih kemarin, nanti aku ulang ya. Big Bangs bahas terakhir atau bahas di awal? Enaknya gimana? Di akhir deh. Di akhir ya. Oke. Yuk kita mulai ya. Komennya aku matiin dulu dan besok jam 3 sore ada Investart jam 3 sore. Cara daftarnya ke emvest.id/live ya. Ke situ ya. Oke. IHSG-nya cakep sih. IHSG itu udah breakout dari pattern V dan dia naik. Ini udah hampir dekat resistance di level 7115 resistennya. 7115 resistennya. Ada resisten juga di 7087. Jadi sebenarnya sekitaran 7087 sampai 7115 itu merupakan resisten yang cukup kuat. Aku kasih highlight di sini ya. Ada highlighter di sini, aku kasih highlight di sini ya. Nah, ini area resisten yang cukup kuat ya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya IHSG saat ini lagi dekat atapnya gitu. Jadi kesimpulannya saham-saham pendorong IHSG yang lagi aktif saat ini udah mulai rawan profit taking, yaitu saham-saham Big Bangs. Nah, tepatnya saham-saham apa aja nanti aku akan bahas. Tapi sebelum aku bahas saham Big Bangs yang nanti pastinya dibahas di belakangan ya, aku mau bahas beberapa saham yang aktif di pasar negosiasi. Ada Inco, dia ditransaksikan 3,4 triliun rupiah. Ada AMMN 1,5 triliun rupiah. Dan ada Port, sama apa itu, 947 miliar. Terus aku akan bahas beberapa saham dari sektor komoditi, terus perbankan, baik digital maupun Big Banks. Dan aku mau bahas beberapa sentimen termasuk saham-saham IPO mini yang jadi beban IHSG apa aja. Dan menurutku sih sebaiknya dihindari saham-saham itu. Asing hari ini ada net buy. Wow, asing udah mulai balik loh. Net buy di pasar reguler sebesar 2,13 triliun rupiah. Dan saham banyak yang dibeli oleh asing ada BCA 766,2 miliar, BRI 558,5 miliar, Bank Mandiri 196,2 miliar, TLKM 193,9 miliar. Bank Mandiri, BRIS itu dibeli asing hari ini 109,3 miliar gitu ya. Jadi ini beberapa emiten yang lumayan aktif hari ini diborong asing. Terus nanti aku akan bahas saham-saham yang kalian tanyain ya, Oke, ini yang di TokTok nanya apa tiap hari live-nya Senin sampai Jumat, kecuali kalau ada tanggal merah ya. Jadi Senin sampai Jumat jam 8 malam. Cantik sekali, thank you. Jangan tertipu, ini semua efek filter. Oke. Kita mau nunggu data inflasi Amerika. Data inflasi ini penting di Juni 2024. Jadi hari Senin ada rilis data inflasi bulan Juni 2024, diperkirakan turun dari 2,84. Amerika sih, Indonesia, maafkan. Ulang ya, data inflasi Indonesia itu diperkirakan turun dari 2,84% secara tahunan jadi 2,6% secara tahunan, dan ini membuat suku bunga membuat BI mungkin akan menahan suku bunga gitu ya. Jadi tidak hanya ditahan, bisa juga dipangkas gitu ya. M-Trade masih hold go to miss. Wish, M-Trade gak tuku go to ya. Wah, bahaya ini. M-Trade gak beli go to ya. Oke.
Tapi nanti aku akan bahas GoTo. Ada yang menarik dari GoTo sih, bukan rekomendasi beli ya. Oke. Kalau akhirnya pada profit taking, apakah artinya saham akan turun? Loh ya iya, kalau big money-nya profit taking, saham pastinya turun. Contohnya kayak saham-saham big banks beberapa waktu terakhir dari bulan Maret atau April kemarin itu kan saham turun karena mereka profit taking. Oke. Daripada beli GoTo mendingan all in Brand Cuan dan Petropodo aja, gak mendingan semua. Itu sama beresikonya semua gitu loh. Terus buat kalian yang baru join live aku, besok ada seminar, langsung aja ke emvest.id/LIVE jam 3 sore tanggal 29 besok. Oke, aku mau bahas Saratoga dan kawan-kawannya. Miss khawatir Morgan Stanley nggak dengan kabinet dan APBN berikutnya? Ini menarik dibahas, aku bahas dulu deh. Gini, orang tuh kadang ngelihat investor institusi gede itu pinter, ngelihat institusi gede itu kayak semua harus didengar, semua harus diiniin. Padahal mereka kadang-kadang bisa bener, mereka kadang-kadang bisa nggak bener juga gitu. Nah aku sih semuanya ngelihat chart, selalu ngelihat chart, panduannya itu. Jadi kalau chartnya belok dan patah kita keluar, chartnya belok naik dan mulai bagus kita beli. Yang menarik adalah ketika Morgan Stanley downgrade, itu saham-saham kita big banks-nya udah banyak turun. Sekarang udah mulai naik, jadi ngapain khawatir? Aku ngelihat chart aja itu yang bikin kita objektif dan gak galau-galau. Oke, aku lanjut, aku matiin dulu komennya. Aku justru yang pertama mau bahas dulu Inco. Inco ini ada transaksi 3,4 triliun di pasar negosiasi ya. Jadi saham Inco ini menarik. Ditransaksikan di harga 3.050 per lembar sahamnya. Nah, sedangkan harga hari ini di market itu sekitar level terendahnya 4.030 sampai 4.220. Jadi di market negosiasi ini, pasar negosiasi, harganya tuh lebih rendah daripada harga pasar di reguler gitu. Jumlahnya 11 juta lot saham dengan 3 kali frekuensi sehingga nilai keseluruhan transaksi sejumlah 3,4 triliun rupiah. Wah, ada apa nih kalau transaksi di pasar nego biasanya tidak tercermin di chart. Tapi hari ini chart Inco tuh juga cukup menarik ya. Nah, tapi belum ada info lebih lanjut terkait dengan transaksi ini. Inco ini sedang right issue buat memenuhi kewajiban izin usaha pertambangannya dengan melakukan divestasi saham kepada Mind ID. Nah, sekarang kita lihat Inco secara teknikalnya gimana atau secara chartnya gimana. Yang menarik, Inco hari ini tadi mantul membentuk pattern double bottom. Cakep banget ya. Sebenarnya bottomnya tuh terjadinya kemarin, tapi kalau kita beli kemarin itu belum ada tanda pantulan. Hari ini tadi kita beli review buy. M-Trade nggak beli saham. M-Trade itu edukasi, ngasih pendidikan ya, ada course-nya, ada e-course-nya untuk cara tradingnya, dan kemudian ada juga review sahamnya. Oke, jadi ini Inco. Nah, dia tuh ngebentuk pattern double bottom, which is cakep patternnya, W-nya tuh perfect banget. Ketahan resisten 4220. Nah, kalau teman-teman ingat di M-Trade di internal M-Trade di morning briefing, ini tuh udah jadi watchlist. Inco ini jadi watchlist, dibahas 1-2 hari kemarin gitu. Dengan mengingat harganya tuh udah sempat naik, kita tunggu retracement-nya. Dan ternyata bener. Jadi tadi pagi kita ada buy di sini, review buy di sini di harga 4.100 max-nya. Wah, kalau telat gimana nih? Kalau misalkan yang di luar M-Trade baru mau masuk gimana nih? Senin kalau dikasih retracement mungkin kalian bisa masuk, tapi kalau nggak dikasih retracement jangan dikejar ya. Nah, disinilah pentingnya update real time dari M-Trade, dan ini yang membedakan M-Trade dengan morning dengan live Instagram atau live TikTok saya gitu ya, kira-kira kayak gitu. Inco berarti udah bagus ya Ci untuk cicil beli. Timing ya, it's all about timing. Kalau per tadi pagi ini oke.
kalau Senin nanti naik, itu justru malah M-Trade udah mulai siap-siap untuk profit taking loh. M-Trade akan profit taking kemungkinan sekitar level 4450 sampai 4560 karena di area itu nampak ada resisten kuat dan ada kemungkinan dia akan tertahan di area tersebut. Ya, jadi upside yang kita mungkin dapat dari hasil review buy tadi sekitar 8,31% bisa sampai 10%-an untuk jangka pendek. Nah, kita ada hold juga untuk jangka menengah. Nah, pertanyaannya adalah, kesimpulannya aku boleh beli apa enggak? Kesimpulannya boleh beli atau enggak, tunggu retracement. Kalau ada retracement atau turun dikit ke level 4100-an, boleh beli, tapi kalau enggak ya jangan. Dan disclaimer teman-teman yang belum belajar, yang masih belinya tuh cuman berdasarkan apa kata aku hari ini, sebaiknya justru kalian jangan beli dulu. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar dulu. Belajar kenapa sih ini sebenarnya bagus, kenapa ini dibilang nggak bagus. Kenapa belajar dulu penting? Karena jika kalian nggak benar-benar memahami ini, nggak benar-benar memahami ilmunya, kalian akan bingung. Jadi misal ya, Ellen bilang ini, tapi yang di luar sana kok bilang gitu ya, beda. Pandangannya beda. Oke, mungkin time frame-nya beda atau banyak hal lain yang berbeda. Oke, turn on comment sebentar di info. Ada yang mau nanya, ada yang udah paham? Gimana, paham nggak? Oke, good, paham. Lanjut sih yang lain. Oke sih, sabar ya. Kalau aku gak paham, mau les khusus sama kakak, ya masuk langsung aja ke Trading Academy atau besok ke webinar MVStart gratis, emvst.id/live jam 3 sore. Oke, terus spill saham oil and gas nanti aja dulu. Inco beda buat BBRI ya. Ini ada yang bilang kalau nggak dapat BBRI, Inco aja, nggak dapat Inco, BBRI aja. Beda. Inco tuh buat trading, nggak bisa di hold lama-lama. Oke, terus aku mau ngecek satu saham ini. Udah lama aku nggak bahas Bumi Resources, dan ini bukan merupakan satu recommendation buy, cuman patternnya menarik tapi resikonya lumayan gede ya. Jadi ini bukan rekomendasi beli gitu, dan aku bingung ini kameranya kayak blur gitu ya, padahal udah dilap. Oke. Bumi punya tambang strategis dekat IKN gitu. Jadi dikelola oleh anak usahanya PT Kaltim Primacoal atau KPC dengan kepemilikannya mencapai 51%. Nah, tambang ini tuh juga dekat dengan garis pantai yang punya akses langsung ke Selat Makassar. Sehingga memudahkan untuk ekspor ke Jepang, China, Filipina, India dan lainnya. KPC sendiri ini nyumbang sekitaran 60-70% EBIT ke Bumi dan memiliki cadangan batu bara melimpah sebanyak 670 metrik ton serta lahan seluas 61,45 ribu hektar. EBIT itu apa? EBIT itu earnings before interest and tax. Nah, sekarang kita lihat ada yang menarik dari teknikalnya Bumi. Teknikalnya Bumi ini dia ngebentuk pattern V. Dan kalau diperhatikan saat ini ada banyak sekali saham yang membentuk pattern V, termasuk IHSG sendiri membentuk pattern V. Bedanya IHSG V-nya tuh udah breakout dan udah hampir mencapai resistance-nya karena didorong oleh saham-saham big banks gitu. Terus kemudian kalau Bumi ini dia belum breakout, jadi masih menguji resistance di level 80 yang merupakan resistance kuatnya. Disclaimer, Bumi sangat tinggi risiko sekali untuk trading, jadi fluktuasinya sangat tinggi. Wait and see dulu buat kalian yang masih belajar, tapi kalau kalian yang udah advance, artinya udah siap untuk risiko, boleh mulai di watch. Di M-Trade sendiri udah ada masuk saham batubara tapi bukan Bumi. Jumailan, thank you. Wisela untuk info, sama-sama Ibu. Oke, mari kita lanjut. Thank you to our team ya. The credit is for our team M-Trade. Jadi data-data yang aku sampaikan ini juga di-provide oleh tim M-Trade loh, gitu. Oke, mari kita lanjut dengan
Astra International. Pada penasaran dengan Astra International? Mari kita bahas Astra International. Astra International kabarnya gimana? Hari ini tadi Astra International itu muntup-muntup mau breakout tapi nggak jadi breakout. Kita ada ngetes hari ini ya si ASII ini. Breakoutnya dikit sih, breakout dari pattern triangle-nya. Kita sebenarnya nggak terlalu senang dengan pattern triangle-nya di ASII karena munculnya di bawah. Jadi triangle yang muncul di bawah itu sebenarnya kelanjutan arah turun. Jadi kita ini sebenarnya spekulatif ya, spekulatif buy buat ASII ini untuk trading aja sementara. Nah, si ASII ini untuk trading jangka pendek aja dulu. Nah, ini si ASII ini hari ini dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi. Dia kalau naik berpotensi menguji 4630 dan 4800. Ellen lebih suka mana sih, patternnya ASII atau Inco? Saya lebih suka patternnya Inco. Oke, tapi teman-teman mungkin ada yang belum dapat Inco, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Just belajar dulu, fokus belajar dulu. Peluang untuk trading itu selalu ada kok, sering ada tiap hari. Oke, mari kita lihat untuk saham. Oke, ASII aku turn on comment dulu. Paham nggak kalau buat investing secara valuation lumayan murah, dan secara technical monthly chartnya juga mulai ada tanda reversal di monthly-nya. Nyicil aja, aku belum strong buy untuk ASII, beda sama BBRI. Bentar, Saratoga, bentar dong, bentar ya. Breeze double bottom malah ketinggian. Aku lompat ke Breeze dikit ya. Harusnya tadi aku pengen bahas sektor komoditas, tapi aku lompat ke Breeze dikit deh. Java bentar. Nah, yang menarik sama Breeze ini ya, si saham-saham big banks itu belum naik. Pas dia masih turun, dia sudah double bottom, udah naik, malah udah naik kemana-mana. Jadi sekarang Breeze itu udah jangan dibuy lagi gitu. Jadi dia udah tinggal enjoy the cuan aja deh, enjoy profit aja. Aku coba cek mtrade ID member.mtrade.id garis miring live. Cek live. Mari kita lihat buat Breeze-nya masih ada enggak. BRIS 11-13% masih cuan segitu, kita masih ngehold aja. Kongret yang udah trading bareng kita di Breeze dan udah cuan, coba tulis di chatroom di sini. Oke. Big Banks belum. Cuan Breeze 12%. Yeay. Oke, kongret ya. Oke ya. Thank you yang baru follow aku dari TokTok ya. Thank you. Aku lagi di Igoi juga. Di Igoi aja ada chartnya gitu sih. Oke. Big Banks belum dibahas. Mari kita lihat. Ada telepon. Bentar ya. Terus aku mau bahas Saratoga. Investama Sedaya. Ada news nih. Saratoga, direkturnya Ibu Lani, dia jadi Komisaris Bursa Efek Indonesia pada 26 Juni yang lalu. Nah, sebelumnya Bulani ini juga udah ngejabat di Saratoga sejak tahun 2018 yang lalu. Dan Saratoga ini juga bakal mendapatkan 291 dividen yang dibagikan MPMX untuk tahun buku 2023. Nah, dividen itu akan cair tepat pada hari ini ya, gitu. Nah, sebelum itu Saratoga juga udah sempat tebar dividen 298 miliar gitu. Oke. Saratoga tuh bagi dividen meski sempat rugi tahun lalu ya akibat penurunan saham-saham di portfolionya.
Oke, misal untuk trading, apakah sudah pasti tidak bisa diinvestasikan untuk jangka panjang? Bisa dong, dilihat fundamentalnya dulu. Kayak kalau kamu trading BRI itu bisa kok diinvestasiin, tapi tidak semua saham investasi bisa ditradingin, saham trading bisa diinvestasiin. Nah, untuk Saratoga sendiri perhatikan di sini. Oke ya. Saratoga perhatikan di sini ya. M-Trade kemarin ada nyolong start, ada trading Saratoga, buy di situ, kemudian dia masih berpotensi lanjut naik sampai 1495, bahkan bisa naik sampai ke 1595, 1560 sampai 1595an di sini. Just hold aja. Kemarin sebenarnya kita spekulatif banget sih trading buy Saratoga ini karena masih di bawah 1355. 1355 itu batas tren turunnya dia gitu loh, batas tren sideways menuju tren turunnya. Nah, sekarang si Saratoga ini dia potensi melanjutkan kenaikannya, jadi kita tinggal nge-hold aja. Yang belum punya gimana? Mari kita lihat saham Adaro. Gimana Adaro? Adaronya juga hari ini breakout dalam tren besarnya sideways. Wait and see dulu deh kalau gitu, skip dulu ya untuk Adaronya. MDKA-nya ini juga lagi sideways. Jadi tunggu si Saratoganya retrace aja buat yang belum dapat ya. Kalau di M-Trade kemarin udah mulai masuk. Oke, Miss, untuk di trading, saham di trading apakah sudah pasti tidak bisa diinvestasikan untuk jangka panjang? Pertanyaan Goda Maharsi, aku mau jawab. Kadang ada saham yang trading bisa diinvest, kadang ada saham yang invest bisa di trading, tapi ada juga yang nggak bisa. Intinya kalau kamu investasi itu beli perusahaan dan harus perusahaan tuh fundamentalnya bagus ya. Sedangkan kalau kamu trading itu yang dibeli adalah tren harganya, itu aja sih. Dan dari dua itu irisannya likuiditas, mau fundamental bagus, mau technical bagus, likuiditasnya harus oke. BBRI nanti aku bahas. Udah ikut trading academy tapi belum prakteknya ikutan M-Trade-nya yang day to day di morning briefing. Miss, M-Trade bisa bayar cicil kah? Bisa kok, bisa langsung aja DM di Instagram aku ya. Instagram aku ada di profilnya ada tombol wah takut ke band jadi pakai kode-kode deh ngomongnya. Info nyangkut di 5.000, tunggu aja. SMGR gimana? Ini beberapa orang, ada Haris Setiawan, ternyata orang yang sama, dia ngepost beberapa kali. Oke, aku bahas SMGR ya. Mari kita lihat SMGR. Gimana kabarnya SMGR ini? SMGR ini lagi dalam fase recovery-nya dari tren turun panjang, sekarang lagi sideways, dan support di level 3440 ini support yang sangat kuat sekali. Nah, yang menarik, kabar baiknya adalah hari ini tuh SMGR membentuk satu support baru, support kecil di 3590. Jadi supportnya naik dari 3440 ke 3590. Kenapa? Karena di sini udah naik dan membentuk higher low ya. Jadi udah membentuk low itu pasti jurang itu loh. Jurangnya tuh naik. Jadi jurang yang pertama di 3440, jurang yang kedua di 3590 atau 3600. Nah, jadi sebenarnya SMGR ini sekarang dia lagi dalam fase recovery, dalam fase sideways. Pertanyaannya adalah masih boleh beli atau enggak? Kalau untuk trading jangka pendek dan untuk jangka menengah, ini sebenarnya masih berpeluang, masih bisa potensi ada upside naik. Dalam jangka pendeknya ini bisa sampai ke level 4.000 atau 4.100-an. Jadi masih ada upside sekitaran 10%. Disclaimer, M-Trade udah review buy beberapa hari yang lalu dengan area buy-nya sekitaran 3.600, jadi memang lebih murah. Jadi ada upside sekitaran up to 13% ya dari harga review buy M-Trade. Kalau dari harga sekarang sekitaran 9%-an. Nah, yang membedakan apa? 9% kan cuannya lumayan gede ya buat swing trading ya. Nah, yang membedakan adalah jarak level stop loss atau pembatasan resikonya.
Jadi kalau beli di level harga sekarang, ini sampai ke level support itu sekitaran 7%. Dimana pembatasan resiko itu selalu di bawah support. Jadi kalau di bawah support, resikonya bisa mencapai 10% dari harga sekarang. Nah, kalau M-Trade kemarin review buy di sekitaran 3.600, itu jarak ke supportnya itu sekitaran 4%. Jadi kalau misalkan ada pembatasan risiko, kemungkinan 5-6%-an gitu loh. Nah, terus jadi gimana dong pertanyaannya, boleh dikejar nggak? Ini kan masih ada upside, tapi jaraknya ke support udah mulai jauh, posisinya udah mulai nanggung kan gitu. Ke support kuatnya tuh udah mulai jauh, udah mulai nanggung gitu. Boleh nggak dikejar? Kalau kamu pengen ngejar, mungkin position sizingnya atau nominalnya yang dikurangin aja. Ellen, kenapa sih nggak pakai support 3590 aja untuk pembatasan resiko? Kenapa pakai support yang lama? Support lama kan 3440, ini kan bukannya itu udah support lama ya, hari ini ada support baru. Nah, kita tetap pembatasan resikonya pakai support yang lama. Kenapa? Karena support yang baru ini terbentuk dari low yang lebih tinggi saat ini. Ini sifatnya sangat minor sekali atau sifatnya sangat kecil ya. Jadi kalau support yang lama itu lebih kuat karena dia sudah diuji 5 kali, yaitu di tanggal 31 Mei, 3 Juni, terus tanggal 14 Juni, 19 Juni, 20 Juni, dan 21 Juni, bahkan 6 kali. Nah, maka dari itu kita pakai support yang lama. Sampai di sini pahamkah? Yang di Igoy kemungkinan lebih paham karena bisa ngelihat secara visual. Yang di TokTok mungkin agak susah memahami karena nggak ada visualnya. Jadi ya anyway, coba diikuti aja dulu ya, gitu. Oke. Ikutan kelas dong, besok ada Investart, kelas investasi besok gratis jam 3 sore. Langsung aja ke emvest.id/live ya. GoTo udah dibahas belum? Oke, ini ada beberapa yang penasaran dengan GoTo. Watchlistnya dibahas di M-Trade. Kalau di sini watchlistnya biasanya aku bahas sambil jalan gini ya. Termasuk SMGR ini sebenarnya masih bisa jadi watchlist juga meskipun M-Trade udah review buy and hold gitu ya. Oke. Ini modal 3.500 SST kok nangis. 3.500 kan deket. 3.500 modal bagus dong. SMGR. Modal nekat nangkep pisau jatuh. Ini pas modal bagus lagi hoki tuh. Oke, aku mau bahas GoTo dulu deh. GoTo nih banyak yang nanya juga nih, GoTo. Secara teknikal saat ini GoTo itu nggak banget deh ya. Kenapa? Karena ya dia di angka 50 3 bulan dia masuk ke FCA gitu. Jadi FCA itu satu kebijakan baru dari bursa, satu peraturan, satu rule baru yang dimana saham-saham yang masuk FCA ini akan ditransaksikan di dalam satu lelang yang tertutup, yang nggak terbuka gitu loh. Jadi resiko terbesarnya sebenarnya harga itu bisa turun sampai di level 1 rupiah gitu. Sebenarnya kalian nggak perlu takut dengan saham kamu masuk FCA, enggak, selama saham itu fundamentalnya bagus, likuiditas dan juga secara teknikalnya juga masih oke ya, terutama likuiditasnya. Nah di M-Trade dan di Invest sendiri sih sebenarnya nggak ada saham yang sampai masuk ke FCA, itu nggak ada. Nah perhatikan GoTo ini di level gocap. Mungkin banyak orang bilang, ngapain bahas GoTo? Aku cuma mau ngebahas bahwa dengan masuknya TikTok ke GoTo ini memberikan satu hawa bagus sebenarnya secara manajemennya. Ingat, ini bukan recommendation beli. Saya nggak suruh kalian beli GoTo sekarang, dan saya disclosure, Ellen nggak beli GoTo saat ini. Tapi ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh GoTo setelah TikTok masuk ke situ. Ini yang pertama, PHK karyawan jumlahnya sangat banyak. Ini pastinya nggak enak buat karyawannya, tapi buat GoTo-nya ini membawa satu hal yang positif buat bisnisnya, dimana pelan-pelan dia bisa mulai cuan gitu. Nah terus yang berikutnya, Tokopedia dengan manajemen di bawah ByteDance ya sebenarnya ya.
terus melakukan efisiensi. Yang berita terbaru yang saya dapat adalah mereka berencana, ini masih disclaimer juga ya, belum ada kabar dari emiten, cuman ini kabar-kabar yang didapat dari luar gitu. Mereka berencana untuk melakukan penghematan cloud ya, Google Cloud-nya diganti mungkin dengan Tencent Cloud atau gimana. Itu bisa hemat sekitaran 37%. Dan selain itu, mereka juga mulai migrasi servisnya mereka untuk menggunakan ByteDance internal systems. Internal systems yang dibuat ByteDance. Jadi ByteDance itu TikTok ya, mereka tuh udah canggih, punya internal system sendiri. Ini akan migrasi by the end of this year atau di sekitaran Desember ini. Dan itu bisa ngehemat ya sekitaran 44% dibandingkan dengan menggunakan Google Cloud Pricing gitu. Oke, terus kemudian ya ini kabar yang aku dapat dari e-commerce gitu. Terus kemudian saya percaya bahwa dengan kebijakan-kebijakan seperti ini ke depan akan berdampak positif buat laporan keuangan GoTo. Nah, pertanyaannya apakah sekarang boleh beli atau enggak nitip sendal atau enggak? Ingat, resikonya adalah kalau sampai dia masih 30 di 3 bulan, dia bisa masuk FCA dan bisa jadi saham, bukan saham gocap lagi, tapi saham single digit gitu. Jadi masih wait and see dulu. Kalau kamu memang penasaran dan suka dengan kebijakan-kebijakan itu tadi, silahkan nitip sendal dengan asumsi siap harga sahamnya jadi ke angka 1. What do you think? Silahkan tulis di komen atau chat room. Cuan, GGRM, TLKM, BBB, di sini SMGR udah dibahas. Tadi lumayan panjang aku bahas SMGR-nya. Sebentar ya, one second. Ini bukan endorse ya. Aku dikasih kado ulang tahun ini sama tim aku beberapa waktu yang lalu. Aku sayang sebenarnya mau nyopotin ini, tapi kali ini aku butuh dan nggak ada, jadi aku copot juga deh akhirnya. Oke, skip. Oke. Terus banyak yang aku mau bahas malam hari ini. NCKL akuisisi tambang nikel. Bentuknya V juga, wait and see dulu. Terus MAPI memutuskan untuk bagi dividen tapi yieldnya kecil. Miss kurusan ya, aduh senangnya saya dibilang kurusan, tapi sayangnya enggak. Oke, mari kita lihat MAPI. Halo, thank you yang udah follow aku di TokTok. Oke, MAPI dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Dia akan bagi dividen. Come date-nya belum ada informasi, tapi dividen yield-nya tuh sekitaran 0,54% kalau dari harga hari ini. Dan ini pattern inverse head and shoulders-nya tuh kayak kemarin aku udah bahas ya, ada 4 resistance sekitaran level 1730 sampai level 1765. Jadi di sini ada banyak resistance. Kalau ada banyak resistance, aku akan kasih highlight di sini, kasih highlight ini area rawan profit taking. Oke ya. Nah, terus ini MAPI, kemudian kita akan lihat BBTN. Aku mau bahas BBTN ya. BBTN ini out of topic dikit ya, dari sektor komoditi. Ini ada transaksi afiliasi untuk beli tanah. Ada transaksi afiliasi buat beli tanah untuk BBTN. Dan ini ada pattern, sebenarnya ada 3 tanda lada low, tanda reversal di BBTN. Jangan beli dulu buat trader, tapi buat investor boleh kalau beberapa hari nanti ada turun sampai 12.30-an, 12.40-an. Silakan nyicil untuk value investing juga. Disclaimer teman-teman, untuk investing pastinya nunggu agak lama ya. Namanya juga menabur benih untuk pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah. Oke, bentar lagi aku akan bahas saham-saham big banks, tapi aku pengen bahas dulu. Tadi MAPI udah ya, Shelly Liu udah. Aku udah bahas MAPI, BBRI nanti aku akan bahas pastinya. Aku mau bahas saham oh iya, saham IBO Mini.
Jadi beban IHSG. Jadi Asosiasi Emiten Indonesia bersama dengan OJK ini lagi diskusi tentang upaya buat memperketat seleksi IPO. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Karena saham IPO dengan emisi minim ini rawan kena exit liquidity. Ya, mengingat kebanyakan investor fokus ke saham dengan market cap menengah ke atas dengan fundamental kuat. Sekarang investornya juga udah pinter-pinter. Ya, jadi beberapa saham yang kinerjanya dengan emisi di bawah 50 miliar ini dari Kontan. Nanti saham-sahamnya aku akan post di Igoy channel aku ya, di Igoy channel ya, karena kalau aku bacain percuma juga, kalian juga nggak akan hafal gitu ya. Oke, BBYB mau dibahas sebentar. BBYB kenapa ya kalian interested dengan BBYB hari ini ya? Hari ini BBYB cukup aktif sih, tapi masih dalam trend sideways-nya dia ya. Masih dalam trend sideways-nya dia. Oke, terus PNLF mohon bantuan. PNLF pattern-nya surprisingly mirip kayak BRPT loh. Coba aku buka ya, ini PNLF. Aku buka comparison-nya dulu atas bawah. Oke, mari. PNLF BRPT. Bentar, aku rapiin dulu. Nih, perhatiin nih. Wah, jangan-jangan BD-nya sama ya? Ini aku gedein deh. Tring. Nah, masih belum melihat persamaan antara pattern PNLF dan BRPT. Yang satunya Panin Group, yang satunya Barito Group. Mirip banget patternnya. PNLF masih sideways-nya agak-agak di atas, Barito di bawah, Barito Pasif, BRPT di bawah. Ya, jadi ini spekulatif banget, baik PNLF maupun BRPT. Kalau mau trading, dikit aja ya, jangka pendek aja, jangan banyak-banyak. Ini resikonya cukup tinggi. Di PNLF ini ada di review di M-Trade, tapi kalau BRPT saat ini belum di review lagi. Jadi kesimpulannya kalau ditanya PNLF atau BRPT, meskipun sama mirip patternnya kayak gini, kita masih di PNLF. Oke ya, disclaimer teman-teman, ini termasuk high risk. Pembatasan resiko jika turun di bawah 288 ya, itu stop loss support yang paling kuatnya dalam jangka pendek. Bentar ya. Oke, terus Big Bangs, bentar aku akan bahas pastinya. Inco udah aku bahas di awal banget tadi. Inco aku udah bahas di awal banget ya. Tadi yang nanya Inco. Aku mau bahas satu hal yang dikit sih. Aku mau bahas dikit satu hal yang lumayan penting. Bicara tentang pembajakan data cyber. Apa ya? Cyber ini yang ngehack itu ya, ternyata sistem keamanan pemerintah kita agak-agak kurang oke gitu loh. Kabarnya sih ya, TLKM itu kena imbasnya. Cuman secara teknikal, nah ini loh kadang-kadang berita versus harga saham itu tidak relevan, kita tetap pakai technical. Nah, technicalnya si TLKM ini dia tuh breakout loh dari level 3090 atau 3100-an. Hold dulu buat kalian yang trading, siap-siap profit taking. Yang belum punya jangan buru-buru beli. Lebih baik tunggu retracement sekitaran level 2900 atau 2920. Oke? Oke. Sampai di sini untuk BRPT, TLKM, PNLF udah paham kah? TLKM double bottom juga ya? Iya, double bottom dan udah breakout, jadi udah nanggung. Kalau kalian masuk, kalau udah breakout double bottom tuh udah nanggung. Jadi kalian hold aja dulu gitu dan jangan masuk dulu, oke ya? Bejimak bilang TLKM korupsi ratusan miliar. Gimana ya, saham emiten BUMN memang saya paling suka banking sih gitu. Big Bang sudah belum ya? Belum. Brand naik terus ya, brand ini terang-terangan Pak PP beli sendiri naik terus, tapi naiknya semakin nggak ada volume sih, di bawah semakin turun volumenya gitu. Anyway,
siap-siap profit taking aja, siap-siap untuk terus mengurangi posisi. Tidak semua saham naik itu harus dibeli, tidak semua saham naik itu peluang untuk harus dibeli lah, intinya itu. Jadi mulai siap-siap profit taking aja lah ya. Brand ini ya naiknya udah nggak wajar, naik turunnya ini patternnya nggak wajar. Sejak dia kena FCA ini waktu itu memang ada keterbukaan informasi Pak PP, ada beli sendiri, dan semakin ke belakang volumenya semakin kecil. Oke. Nah, mendingan sih cuan sih sebenarnya ya. Cuan itu kita M-Trade ada trading jangka pendek. Technical doang bisa sampai ke level berapa? Ke level 8925, 9200-an masih bisa. Kemarin juga kita ada nge-review cuan ini secara fundamental. Dia itu, aku coba cek datanya, kinerja first quarter 2024-nya ini naik lumayan tinggi gitu ya. Jadi udah naik lumayan tinggi first quarter 2024 kinerja cuan. Pendapatannya naik 161,28% secara tahunan menjadi 86,33 juta US dollar. Laba bersihnya naik 381,18% secara tahunan menjadi 38 US dollar. Mayoritas pendapatan cuan ini berasal dari penjualan batu bara. Oke, sekarang aku mau bicara tentang saham-sahamnya M-Trade itu gimana aja yang direview M-Trade. Apakah semua sahamnya itu saham rebusan, nggak ada yang gorengan? Saya mau cerita dulu definisi saham gorengan itu apa sih. Saham gorengan adalah saham yang pergerakannya dimanipulasi oleh mungkin sebagian orang, dan kita nggak pernah tahu pasti apakah saham itu naik karena dia dibeli oleh investor gede yang memang niat mau berinvestasi. Mungkin tapi itu fundamentalnya jelek loh, itu pasti digoreng. Tapi sebenarnya ada beberapa orang investor tuh yang punya cara pandang yang agak berbeda gitu loh. Saya menjumpai teman saya yang merupakan long term investor, dia tuh pokoknya belinya saham tuh valuasinya murah aja, terus profitabilitasnya nggak dilihat, banyak hal dia nggak lihat, pokoknya valuasinya murah aja gitu loh. Ada yang kayak gitu, memang ada yang antik. Nah tapi jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa bedain ya, emiten ini tuh lagi digoreng atau ada yang tertarik ke situ. Tapi most likely kalau fundamentalnya secara umum kurang oke, bisa digoreng. Nah tapi kadang-kadang kita tuh juga bisa cuan loh dari saham-saham kayak gitu, meskipun ini tidak direkomendasikan untuk yang kalian yang lagi belajar di live. Yang paling penting dilihat, saya sering kali mengulang ini, adalah likuiditasnya dan juga chartnya atau patternnya ya. Jadi saham-saham seperti itu kalau mau masuk pastinya money management diatur, jangan terlalu besar, dan cuan bungkus aja, kira-kira kayak gitu ya. Nah di M-Trade ada nggak saham-saham kayak gitu? Belakangan ini ada sih, 1 atau 2 aja, dan kita cuan bungkus aja, tapi aku nggak bahas di sini ya. Jadi congrats M-Traders, jangka pendeknya udah di profit taking, jangka menengahnya sekarang lagi floating sekitaran 10-11%. Oke, PTBA gimana kabarnya? M-Trade udah mulai profit taking, yang lain baru mulai ngebahas, baru mulai keluar berita-beritanya. Jadi ya mau dibahas di sini ya udahlah, kita udah cuan juga. Kalau ada yang bocorin di sini ya nggak masalah lah, udah cuan juga. PTBA gimana kabar? PTBA ngebentuk pattern falling wedges, potensi naik ya, potensi naik meskipun agak-agak lambat di sini ya si PTBA. Ini ada upside kemungkinan bisa sampai sekitaran 2580. Kita ngukur aja resiko dan keuntungannya, reward versus risk ratio. Oke, sekarang aku coba pakai ini long position atau posisi buy. Ini dari harga sekarang sampai ke resisten 2590-an. Ini cuannya sekitaran 6%-an ya, 5,71%. Sedangkan ke level pembatasan resikonya ini ke sekitar atau ke support deh. Supportnya sekitar 1,63%, sehingga stop lossnya kemungkinan 3%. Jadi kalau misalkan stop lossnya 2,5 sampai 3%, rewardnya 5,71 sampai 6%, kira-kira masih worth it nggak? Oh, masih worth it untuk jangka pendek. Jadi cara ngitungnya gitu, kalau kalian mau kejar harga atau enggak. Dan thank you banget buat kalian yang udah konsisten ngikutin aku, yang di TikTok mungkin nggak kelihatan gambar karena nggak boleh di sini kasih lihat gambar. Yang di Igoy bisa lihat gambarnya.
Anyway, Saratoga udah aku bahas dari tadi. Java kok malah turun lagi. Mari kita lihat Java gimana kabarnya. It's normal correction for Java, sampai hari ini masih normal. Kalau udah nggak normal kita akan kasih tahu di secara real time di mTrade. Bahkan turun sampai 1395 atau sampai 1365 pun Java masih normal. Dan di sini kita ada gambar retracement atau correction untuk handle-nya. Memang ini expected turun atau expected terkoreksi sedikit karena di level 1480 itu resistensinya cukup besar. Saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya bahwa besok ada seminar, lihat di sini yang di Igoi, lihat di sini. Langsung aja ke emvest.id garis miring live, emvest.id garis miring live ya. Langsung aja di tanggal 29 Juni ini gratis terbatas buat yang ngikut live malam hari ini. Pastinya ada pembatasan kuota untuk teman-teman yang mau belajar gratis supaya nggak take it for granted. Oke ya, sorry ya. PTBA bagus buat invest, dividend investing mungkin iya, tapi buat capital gain investing enggak. Oke, terus BMRI. Mari kita bahas Big Banks. Sebelum aku bahas Big Banks, gimana kabarmu sama saham-saham Big Banks? Kamu punya saham apa aja dan bagaimana perasaanmu? Kamu lagi happy atau kamu lagi worry? Kadang-kadang perasaanmu tidak nyata ketika kamu lagi worry, justru itu adalah kesempatan lagi murah sebenarnya. Tapi ketika kamu lagi happy, jangan-jangan itu udah cukup mahal, baik jangka pendek atau menengah panjangnya. Mari kita lihat BMRI. Apa ada join grupnya? Langsung aja ke Igoi channel aku ya, Igoi channel aku. Oke, link seminar apa tadi? Ini ada di pin emvest.id garis miring live. Oke ya. Mari kita lihat, aku matiin komennya lagi. Kita akan move ke saham BMRI. Bank Mandiri ini di mTrade sebenarnya ada review jangka panjang juga, tapi mungkin nggak nampak buat yang baru masuk gitu ya, karena ini nampak buat yang setahun ya. Oke, terus kemudian setahun kemarin join gitu. Dari tahun 2020 nya ada tulisannya nih 2950 sampai 3050, sekarang masih cuan. Oke, BMRI ini dia ngebentuk double bottom di sini. Sebenarnya bukan double bottom, ini ada satu lagi pattern di sini. Dan kemudian ya, kita mau kasih lihat di sini. Ini udah mulai dekat dengan resistance ya. Di sini ini udah mulai dekat dengan resistance 6275-an. Di sini udah mulai dekat dengan resistance. Rawan profit taking jangka pendek. Berapa besar kemungkinan resistance ini dijebol ke atas sampai ke level 6600, sekitaran 40%. Jadi lebih besar kemungkinannya kena resistance dan ada retracement dulu ke level 6000. Jadi lebih besar kemungkinannya dia akan retrace dulu ke sekitaran level 6000, baru kemudian dia akan breakout. Ya, jadi 40% kemungkinan dia breakout langsung, dan 60% kemungkinan BMRI ini dia akan retrace ke level 6000-an. Oke, terus apa yang sebaiknya dilakukan untuk para trader jangka pendek? Boleh deh kalau mau bungkus cuan dulu sebagian, sedangkan kalau untuk investor jangka panjang hold, dan kalau misalkan mau beli boleh tunggu retracement sedikit lagi. Nah, untuk BMRI sendiri ini kinerjanya juga kinerjanya bagus. BMRI di sepanjang tahun 2023 dan 2024 ini, meskipun sebenarnya cost of fund-nya agak tinggi. Ada kabar terbaru dari BMRI mengumumkan sudah mendivestasikan 60% saham di anak usahanya PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia atau Mandiri InHealth gitu, dengan nilai transaksi sebesar 1,7 triliun rupiah. Ya, jadi ada pengembangan di BMRI gitu. Terus sebentar, aku mau bahas Big Banks. BBCA gimana kabarnya?
BBCA masih cakep dan paling cakep di antara 4 big bank selain, karena dibandingkan 3 big bank selain, karena ya dia yang paling susah turunnya ya. BCA ini ya, dia udah breakout MA 100-nya lagi dan udah mencapai resistance kedua. Bandingkan dengan BMRI yang tadi, BMRI itu dia baru mencapai resistance pertama, sedangkan BCA udah mencapai resistance kedua. Lihat di sini lagi di IGOI ya, di IGOI ini aku ada bahas sebenarnya pakai chart gitu, yang di tok-tok mungkin nggak kelihatan. Nah, di BCA itu resistance satunya tuh di 9550. Ini udah kejebol. Dia udah menuju satu step lebih tinggi daripada BMRI di 10050. Kesimpulannya, yang punya untuk investasi hold aja, yang punya untuk trading boleh siap-siap profit taking dekat 10050. Pertanyaannya, BMRI apakah bisa menyusul BBCA menuju ke next resistance? Kalau next resistance-nya BMRI bisa sampai 7.000 loh, atau 7.050. Seperti yang saya bilang tadi, dalam waktu dekat, kalau ditanyanya besok Senin, kemungkinan breakout-nya itu 40%. Jadi masih ada kemungkinan untuk retrace. Oke ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat untuk beberapa faktor makro. Nah, sekarang aku mau bahas BBRI. BBNI dulu deh, karena BBRI yang paling banyak ditanyain aku bahas paling akhir. BBNI ini dia BBNI ini kita ada tradingin juga untuk jangka pendek dan menengah, jadi M-Trade untuk trading big banks-nya nitip sendal di BBNI atau Bank Negara Indonesia. Nah, perhatikan BBNI ini, dia tuh ada pattern inverse head and shoulders kecil, dengan head-nya itu di tanggal 19 Juni itu di 4280-an. Resisten jangka pendeknya di 4780 atau 4770-an. Ada potensi dia akan retrace sedikit sampai ke level 4.570, baru kemudian breakout lagi sampai ke level 5.200 ya. Nah, ini sama kayak BMRI. Sebenarnya BNI ini lagi menguji resistance satunya. Sedangkan kalau BCA dia sudah mencapai resistance 2-nya. Pertanyaannya, berapa besar kemungkinan BNI pekan depan akan breakout dari resistance satunya langsung menuju resistance 2-nya? Kalau ditanya kayak gitu hari Senin apakah langsung breakout, kemungkinannya 40%, sedangkan kemungkinan untuk retrace lebih besar yaitu sekitaran 60%. Sampai di sini kira-kira paham nggak nih soal BNI, BMRI, dan BCA sebelum saya lanjutkan dengan BBRI? Thank you yang udah follow aku. Ngantuk Ci, aku yo ngantuk. Tapi mesti konsisten kalau mau belajar. Ya. Pertumbuhan kreditnya BNI ini cakep, 12,6% secara tahunan. Kemarin aku udah bahas ini. Kalau BRI ini juga cakep sebenarnya. Naik pertumbuhan kreditnya naik sekitaran 10,7%. Terus aku mau update BBRI sekarang ya. Kalau BCA bisa turun nggak sih, Miss? Jangka pendek turun dikit-dikit bisa lah, tapi kalau turun banyak susah gitu. Oke, now bahas BRI. Ini kalau mau bahas BRI langsung jadi rame gitu. BRI kenapa semua jadi demen nama BRI ya? Kak, disebutin juga dong kisaran angka berapa, jangan dalam persennya, Kalau growth-nya dalam persen, kalau angka nggak terlalu efek. Udah jam 9, yo sih toh, sabar toh. Oke, sebentar ya, let me check. BBRI ini dia ngeborong. Ada berita bagus lagi dari BRI ya. Kemarin laporan keuangannya bagus BRI, pertumbuhan labanya naik 8,8% secara tahunan pada 5 bulan pertama. Kalau angkanya ditanya mencapai 21,9 triliun, tapi sebenarnya yang dipentingin adalah growth-nya. Oke, terus meskipun NIM-nya BRI ini turun 6,22%, tapi banyak hal positif dari BRI yang menarik perhatian investor dan sekarang lagi direview oleh banyak sekuritas dan aset management. BRI ini memborong 11 penghargaan dari Finance Asia. 7 penghargaan diantaranya diperoleh dari kategori Asia's Best Companies dan 4 penghargaan diperoleh dalam kategori Finance Asia Awards. Nah, untuk Asia's Best Companies, BRI ini mendapatkan Best CEO Gold
Untuk direktur utama BRI Bapak Sunarso dan Best Managed Company dan juga Gold juga. Kemudian Best Investor Relations Gold, Best CFO Silver untuk direktur keuangannya, Most Committed to DEI, dan banyak lagi. Saya kalau ngebacain ini satu-satu lumayan juga ya. Sebelumnya BRI ini juga dinobatkan sebagai perusahaan terbesar di Indonesia kalau nggak salah oleh Forbes, mengalahkan kompetitornya yaitu BCA, BNI, dan Bank Mandiri dari segi sales, profit, aset, dan market value. Jadi buat kalian yang merasa beli BRI-nya agak kemahalan, nggak usah nyesel karena ini perusahaan bagus. Mungkin justru malah ada yang nyesel karena belinya terlalu dikit. Nggak usah nyesel juga, karena ada kabar bagus buat kamu bahwa BBRI dalam jangka pendek sekarang juga sudah hampir menyentuh level resistance-nya. Ya, jadi ada kabar bagus buat kamu yang merasa punya BRI-nya kurang banyak. Ini dalam jangka pendek dia juga hampir menyentuh resistance-nya. Nah, resistance yang pertama di level 4.600 benar nih hari ini tadi sudah disentuh dan ada kemungkinan untuk retrace dikit sampai ke level 4.400-an. Nah, sedangkan berapa besar kemungkinan BBRI untuk hari Senin breakout sampai ke 4.990? Waduh, kalau sampai ke 4.990 sih kayaknya belum dulu deh ya di hari Senin. Tapi next week ada kemungkinan bisa mencapai angka itu di mungkin hari Jumat pekan depan, 1-2 pekan ke depan tuh bisa sampai ke balik ke 4.990 sampai 5 ribuan lagi. Disclaimer ya, kalau ditanya hari Senin BRI apakah bisa naik di atas 4620 ya sampai 47 deh. Jawabannya adalah bisa dengan probabilitas sekitaran 50%. Loh, kok beda sama BMRI sama BBNI? Tadi BMRI, BBNI probabilitas breakoutnya tuh cuma 40%-an aja. Sedangkan BBRI ini probabilitas breakoutnya kenapa sampai 50%? Karena hari ini dia naik dengan gap up itu dengan volume transaksi besar. Dan memang belakangan ini yang trending dengan berita-berita yang menarik ini memang BBRI, dan secara value ini BRI yang paling murah di antara 3 perbankan besar lainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan metode rata-rata valuasi selama 5 tahunan, fair value BRI ini di 4660. Jadi 4660 tuh sekarang sudah hampir tercapai fair value-nya. Jadi kemarin sebenarnya di bawah 4660 dan di level dia membentuk inverse head and shoulders ini sebenarnya level yang sedikit murah, sedikit discounted di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sini. Mungkin kalian gemes kurang dapat barang di situ pun nggak usah terlalu dipikirin. Oke ya. 4560 sudah lewat, apakah sekarang masih lanjut beli? Sekarang tunggu dulu sampai 4650. Aku salah ngomong apa ya, 4560, 4650 atau ada yang salah dengar atau aku salah ngomong. Intinya beda-beda dikit nggak masalah sebenarnya, beda-beda dikit nggak masalah. Kalau kamu long term investor dan kamu benar-benar suka dengan ini dan udah lu kasih ini, mau masuk sekarang masukin semua boleh. Kamu mau nyicil lagi, naik dikit turun dikit nggak masalah. Satu kalimat penting sebelum aku close live malam hari ini adalah kalau jadi investor saham itu harus cincai, nggak boleh minta di harga yang bener-bener mepet pas banget diskon, minta di 4.100 harus 4.100, 3.800 harus di 3.800 gitu loh. Intinya tuh cincai lah, beda-beda dikit gitu loh. Saya sendiri kalau investasi juga nggak bisa yang di angka yang bener-bener best price banget. Terus kemarin ada pertanyaan, satu pertanyaan bagus pertanyaannya kalau nggak salah dari Pak Hendra. Pertanyaannya tuh gini, jadi investor dulu tuh udah cuan BRI, mungkin saham yang lain juga ya, terus kemudian turun, terus abis itu sempat mengalami rugi. Gimana dong gitu, gimana dong cara berpikirnya atau strateginya tuh gimana? Oke, yang pertama kalau masih mikirnya kayak gitu berarti itu adalah mindset trader, dimana gak salah juga. Kalau kamu masih mau berpikir dengan cara seperti itu pakai mindset trader, pakailah strategi super trader yang diajarkan oleh M-Trade Academy. Tapi jika kamu mindset investor artinya membeli perusahaan, maka perusahaan itu semakin turun semakin diskon, nggak peduli
modal lama kamu tuh lagi untung atau lagi nggak untung. Yang dilakukan adalah beli lagi, dan itu dipelajari di MVest di emvest.id/LIVE. Besok ada MVest Start atau seminar pengenalan untuk strategi investasi saham. Buat pemula kita ngebahas strateginya, langsung ke strateginya. Jadi bukan isinya tentang gimana cara buka akun saham, itu ada kelas terpisah lagi dan gratis. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Besok kelasnya jam 3 sore, langsung daftarnya ke emvest.id/LIVE. SMGR sudah aku bahas, dan banyak lain sudah, saham yang lain sudah aku bahas. Mungkin aku tambahin dikit yang penasaran. Sebentar ya. Oke. Aneh-aneh kalau nge-live di TokTok tuh sering dapat warning apa kayak gitu. Detected inactivity during live kayak gitu-gitu. Anyway, INKP-nya lagi masih sideways, pas di support bisa di watch karena supportnya kuat. Ada MA100 di sini bisa mantul. Not a strong watch list. Tadi strong watch listnya udah ada beberapa yang aku bahas di awal banget. Apa hayo yang aku bahas di awal banget, yang ngikutin dari awal siapa nih? Yang bentuknya double bottom kayak TKIM jangan dulu, dia udah dekat resistance-nya. Kayak cuan wes tak bahas juga, Java udah saya bahas. Thanks misalnya sambil bantu dapat cuan-cuan. Terima kasih Bu Jomelan yang sudah rajin juga ngikutin setiap hari. Terima kasih buat kalian yang sudah rajin ngikutin live aku dan juga morning briefing M-Trade. Thanks to my team, thanks to tim M-Trade dan MVest yang udah selalu membantu setiap hari. Pinter nih, banyak yang ikut dari awal. Oke, disclaimer semuanya ya. Intinya belajar dulu dan siap dengan resikonya. Salam profit, good night, and happy weekend. See you tomorrow at 3 p.m. Biasanya jam 10, kali ini jam 3 karena kita mendengarkan teman-teman yang kerja pagi. Semoga jam 3 udah kelar kerjanya. Terima kasih, good night.